Ya, halo apa kabar? Kawan RKN dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam diskusi mingguan yang selalu menyajikan pembahasan hal-hal yang sangat menarik perhatian untuk ditayangkan di RKN Video dan RKN Radio. Saya Hardi Hermawan dan kita kali ini akan membahas tentang isu yang menjadi perbincangan hingga paling tidak minggu pertama November 2023. Isu itu adalah menyangkut tentang antara politik dinasti dan dinasti politik. Tentu saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang masing-masing memiliki kapasitas yang sangat oke untuk membahas tentang politik dinasti dan dinasti politik ini. Yang pertama ada Dr. Subhan SD, analis politik dari Palmerah Syndicate. Apa kabar Subhan? Kabar baik nih. Dari dinasti mana? Seperti ini nih ya kan, walaupun suasananya agak mendung politik kita, tapi harus kabar baik. Baik terus ya? Iya. Dari dinasti mana? Oh, kayaknya dinasti Maharaja mana gitu ya. Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra. Nah, dan bersama dengan analis dari Wangsa Sailendra ini saya juga masih punya narasumber satu lagi. Ini turunannya Brahma Kumbara. Arif Nurul Iman, analis dari Ipsos. Apa kabar? Kabar baik Mas, selamat ya? sore. Iya. Baju hitam. Iya ngepas sih Mas, panas. Panas. Punya dinasti nggak? Nggak punya. Nggak punya ya? Kita bukan siapa-siapa Mas, rakyat jelata gitu. Ya udah, oke lah, kita semua rakyat jelata, tapi kita ngomongin dinasti politik dan politik dinasti. Mas Subhan, apa bedanya sih? Kalau politik dinasti itu kan adalah proses. Prosesnya kita bagaimana menjadikan, ya kan, itu menjadi dinasti. Ya. Tapi kalau dinasti politik sudah sebaliknya sudah jadi. Oke. Ya kan? Jadi nanti ada misalnya dinasti Sailendra, ya kan, ada nanti dinasti Majapahit. Betul. Tapi proses itu ada. Ya, Prosesnya mulai siapa melakukan pemberontakan, kekuasaan, perebutan kekuasaan, turun temurun. Nah itu kira-kira. Oke. Yang namanya dinasti itu emang di demokrasi ada? Dan faktualnya, realitasnya banyak sekali. Secara realitas. Iya, jadi dinasti politik tuh kalau saya bilang emang gak kompatibel ternyata ya dengan demokrasi ya. Pastinya. Ya, dan kita bisa memberikan beberapa contoh. Saya sering mengatakan begini, jadi dinasti itu adalah bagian feodalisme di lorong demokrasi. Dan kita di era modern ini, jangankan di kita, di Amerika yang berakar itu dinasti banyak banget dinasti politiknya. Banyak. Artinya begini, bahwa dinasti politik itu adalah orang-orang yang berkeluarga, punya pertalian, dia menjadi penguasa dengan posisi yang sama atau yang setingkat. Katakanlah di eksekutif ada, di legislatif ada, dan di yudikatif ada. Jadi hakim agung misalnya. Hakim konstitusi. Iya. Kira-kira gitu kan, kira-kira. Oke, kalau saya ke Mas Arif Nurul Iman ini. Jadi gimana kita membedakan sebuah dinasti itu dinyatakan sebagai sebuah dinasti politik? Iya Mas, tadi Bapak pembicara di depan tentu telah menyampaikan secara mudah dicerna politik dinasti dan dinasti politik. Politik dinasti adalah proses bagaimana membangun dinasti, sementara dinasti politik sudah jadi. Kalau kemudian kita lihat misalnya di Indonesia, di beberapa daerah dinasti politik beranak pinak bahkan mekar. Di Banten misalnya ada beberapa klan politik, yang paling kuat klan Atut Di Banten. di Banten. Ya. Di beberapa negara yang bahkan seperti yang disampaikan Bapak di depan, Amerika sebagai mbahnya demokrasi juga dinasti politik, ada dinasti Bush Clinton, di Singapura Lee Kuan Yew, itu juga terjadi. Menariknya tadi istilah feodalisme di lorong gelap demokrasi, saya kira itu sangat relevan dengan istilah yang singkat dan padat. Kalau kemudian dinasti politik itu secara demokrasi memang tidak bisa bisa jadi tidak dipersalahkan, tetapi juga menjadi masalah. Karena apa? Karena dinasti politik tanpa basis meritokrasi
tentu perjudian bagi publik ketika pemimpin tersebut hanya sekedar karena memiliki tali temali hubungan darah atau kekerabatan. Kalau di luar negeri misalnya dinasti Bush atau Clinton, itu mereka berawal bukan karena sekedar dinasti atau familinya, tetapi juga basis meritokrasi. Ini saya kira yang perlu ditekankan ketika kita tidak bisa mengabaikan bahwa dinasti politik adalah realitas dalam hidup berdemokrasi. Oke, sampai sana. Dinasti politik adalah realitas dalam hidup berdemokrasi. Tadi dibilang dinasti adalah lorong gelapnya Feodalisme di lorong demokrasi. Feodalisme di lorong gelapnya demokrasi. Satu hal lagi yang menarik dikatakan oleh Arief tadi, bahwa dia tidak masalah, tapi bisa jadi masalah juga. Iya. Ini kapan dia menjadi masalah, kapan dia tidak menjadi masalah? Kalau kita berbicara dinasti dalam sistem demokrasi itu sah-sah saja. Iya. Artinya begini, bahwa setiap orang, setiap warga negara di setiap kita ini punya hak yang sama, setara, equal, sama, ya kan? Tetapi yang masuk kita dalam bermasalahnya adalah bahwa dinasti politik itu sebetulnya menutup akses orang lain. Jadi begini, ada satu titik start yang tidak sama antara saya orang biasa dengan anak presiden. Nggak ada. Anak presiden tuh hidupnya dikawal. Dia punya akses politik sudah kuat, keamanan. Dia punya modal, dikenal, populer, dikenal. Kemudian juga akses kapital yang istilahnya kalau dia pengusaha dapat suntikan dana. Lebih mudah mengakses. Jadi nggak ada sistem sama. Sebenarnya nggak adil, tidak fair kalau disamakan hanya sebatas itu. Jadi bahwa dinasti politik itu sah-sah saja dalam demokrasi, tetapi tadi bisa bermasalah karena dia apa? Dia menjadi noda, dia bisa jadi toksik. Dia tuh menjadi noda, dia bisa menjadi toksik. Iya, jadi untuk kehidupan demokrasi itu, jadi berkabut kita semua itu. Jadi clear. dia punya privilege. Dia punya privilege. Dia punya keuntungan yang bisa dioptimalkan untuk Betul. Kepentingannya. Jadi mestinya ada suatu upaya, ada suatu cara untuk bisa membuat ini setara dengan memangkas privilege itu. Betul. Mestinya begitu. Iya. Jadi ada gini, tadi yang disebutkan misalnya di Amerika misalnya, kita lihat bahwa tadi disebutkan aja Bush keluarganya, bapak sama anaknya jadi presiden. John Adams, presiden. Anaknya jadi presiden. Ya kan, Harrison juga anaknya presiden segala macam. Tetapi kita lihat bahwa mereka tidak pernah bersinggungan langsung. Ada jeda waktu yang cukup lama. Artinya apa? Ketika terjadi politik dinasti, tidak ada muncul misalnya adalah penyalahgunaan wewenang. Tidak ada konflik kepentingan. Meritokrasi mungkin berjalan. Karena George Bush dengan anaknya itu bedanya hampir 10 tahun. John Adams cuma 20 tahun, ya kan? Iya. Jadi itu 2 ke 6, 4 periode, 4 generasi. Nah, 4 generasi. 4 kali 4, 16 tahun. 16 tahun. Artinya apa? Bapaknya tuh tidak campur tangan langsung. Bahwa dia punya pengaruh, bahwa dia punya efek ekor jas, itu soal lain, ya kan? Tetapi ada sistem meritokrasi yang bisa kita uji di situ. Tapi kalau saya berkuasa, anak saya langsung saya pilih, itu bahaya. Itu terjadi di Indonesia. Oh jadi ya. Benar kan? Iya, realitasnya. Di daerah dulu misalnya, kalau nggak mau langsung ke situ. Di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, kejadiannya seperti itu. Iya. Kalaupun tidak sama anak, sama istrinya digantinya, sepupunya, sama adiknya. sepupu. Jadi tumbuhnya dinasti politik di sini itu lebih karena aji mumpung. Aji mumpung dan juga itu loh, yang namanya kekuasaan itu sangat menghipnotis. Oh iyalah. Jadi Abraham Lincoln tuh bilang bahwa di dunia ini semua orang itu sanggup untuk menderita. Tapi kecuali hanya untuk kekuasaan. Yang lain dia bisa menderita berani, tapi itu doang yang nggak mampu. Jadi tapi kekuasaan itu memang menyehatkan juga. Menyehatkan. Pak Harto berkuasa nggak pernah sakit. Begitu turun sakit. Iya. Betul. Gus Dur juga dulu sehat terus, keluar negeri kemana-mana. Waktu jadi presiden. Kayaknya menyehatkan ya kekuasaan ini. Ya, kekuasaan memiliki privilege, memiliki kewenangan, memiliki otoritas, memiliki
fasilitas, dan karena itu kekuasaan adalah barang mewah yang diperebutkan banyak orang. Harta yang paling berharga Iya, dengan adalah kekuasaan. kekuasaan, bukan keluarga. Kekuasaan. Jadilah itu yang diwariskan. Kalau sudah habis waktunya diwariskan. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kerajaan ya. Iya. Konsepnya begitu ya. Saya nambah Bapak tadi, dinasti politik itu soal yang menjadi bagi saya yang perlu kita kritisi, ketidaksetaraan akses politik. Ya, ya. Jadi ketika si A lahir dari keluarga apa dan si B lahir dari latar belakang berbeda, tentu secara akses politiknya juga sangat berbeda. Ya. Disitulah kemudian letak ketidakadilan dalam kontestasi politik. Ya. Misal kalau kita maju pilkada, kalau kemudian saya itu anak petani tinggal di kampung pelosok, saya harus pengen jadi bupati, saya harus membangun relasi politik sendiri dengan para elit partai politik untuk mendapat rekomendasi dukungan partai politik. Apa itu? Tetapi kalau misalnya saya anak bupati, Oh, tentu dikenal duluan. itu sudah dikenal bapak saya bisa akses Dan orang yang ke datang. orang datang. Nggak perlu kita yang capek-capek. Iya, itu kan sudah tidak setara. Itu saya kira memang, tetapi di sisi lain kita juga mau membatasi, dibatalkan oleh MK dulu, regulasi. Oh ya, penggantian itu Iya. ya, suksesi yang berlangsung secara seketika langsung dari ayah ke keluarga yang Iya. turunan ke bawah gitu ya, Iya, ke betul. atas berapa tingkat. Nah itu saya kira yang salah satu perlu dikaji Itu sehingga sebenarnya dilarang, kemudian itu dicabut. dicabut MK. Dibatalkan atau dicabut ya. Jadi secara sistem kita emang melegalkan dinasti. Iya betul Mas. Jadi tadi yang sah-sah saja legal emang. Iya. Diperbolehkan kok. Diperbolehkan ada. Diperbolehkan. Sah ya? Tapi ya sah. Tapi sah itu Pak. Tapi demokrasi ini menyangkut satu. Nanti Dia- dulu, demokrasi menyangkut yang lainnya nanti dulu. Nanti dulu. Tapi yang jelas ini sah, Ya. boleh. Boleh. Jadi apapun nggak apa-apa. Boleh. Ya. Cawapres nggak apa-apa. Secara legal sah. Iya. Karena konstitusi, Nah terus kenapa dimasalahin? saya kira kemudian beberapa pihak melihat ketika itu menjadi bypass tanpa proses atau sebuah penjejangan politik, kaderisasi politik, itu saya kira yang menjadi kritik dari beberapa pihak. Karena yang namanya dinasti kalau kemudian basisnya meritokrasi tentu ditempa dulu. Ya. Ada jam terbang, ada pengalaman, ada prestasi. Itu saya kira yang kemudian publik sebagian besar itu mengkritik kenapa ini menjadi jalan tol. Jalan tol itu ketika yang tadinya hambatan dihilangkan. Iya, iya. Kalau kita dalam bebas hambatan, berarti kalau ini mendapatkan jalan tol, hambatannya dihilangkan. Dalam hal ini regulasi tentang syarat. Syarat Ya. calon ya. Ya. Oh, Boleh dia di bawah 40 tapi Iya. nah, menjadi ketua RT. Kira-kira Ya. gitu. nah iya. Itu ini dipilih juga loh. Iya. Iya. Iya, iya. Jadi maksudnya jadi tadi yang bahwa ini sah secara legal, ini sah nih. Boleh kok. Boleh. Iya kan. Tadi saya bilang. Mengubah aturannya juga boleh dong, sah. Nah itu tingkat ketergesaan apa harus kita ubah. Tingkat kedaruratan apa harus kita ubah. Urgensinya apa? Iya. Itu penting. Itu penting. Kalau tidak ada urgensinya enggak? Gini, kita ini urgensinya itu harus berlaku semua. Kalau ya iya, makanya publik ukurannya, bukan dinasti lagi. Iya, bukan keluarga. personal, even dia presiden, Even gitu loh ya. presiden. Jadi memang harus tadi ukuran publik. Ada tuntutan emang bener nggak gitu kan? Ya. Kalau tidak ada itu diada-adakan, dipaksa-paksain kan wagu jadinya gitu kan? Kan? Nah, jadi kita ini kembali lah sekarang. Reformasi itu, ini udah berapa tahun ya? 25 25 tahun loh. seperempat abad. Nah, harusnya demokrasi udah kuat. Kita ini sekarang konsolidasi transisi konsolidasi masih belum kuat juga itu. Demokrasi kita mestinya udah kuat. Kita sudah melaksanakan 4 kali pemilihan langsung Betul. dan semuanya oke. Betul, secara event, Iya. secara proses. Tapi apakah esensinya sudah berhasil? Sebenarnya Pak Jokowi, saya sebut nama lah ya. Pak Jokowi itu adalah produk reformasi yang bagus. Saya harus mengakui itu. Dia itu istilahnya, mohon maaf ya, bukan dari dinasti. Bukan siapa-siapa. Orang siapa-siapa. Dia berhasil
sampai dengan dan bagus dia, meritokrasinya bagus. Dari wali kota, gubernur, presiden, paripurna lah. Dari bukan siapa-siapa. Menjadi siapa-siapa. Bukan itu. anak orang kaya. Betul. Bukan seorang profesor. Bukan. Ya. Secara akademik. Bukan seorang konglomerat. Bukan. Bukan anak jenderal. Bukan pejabat. Tidak tinggal di Menteng. Betul ya. Bukan Itu. siapa-siapa. Betul. Tidak seganteng Roy Martin juga. Nah, harusnya Mas, dengan kondisi fakta seperti dengan modal seperti itu, Pak Jokowi bisa mengukuhkan ini role model yang bisa dijalan ke depan untuk Indonesia. Dan dia sebetulnya punya peluang untuk tetap menjadi negarawan guru bangsa yang didengarkan oleh Seharusnya itu yang Indonesia. dilakukan. Setelah tidak jadi presiden sekalipun. Betul. Jadi tanpa harus cawe-cawe di kekuasaan lagi. Nah, jadi gini Mas, setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ada masanya. Jadi kita udah dibatasi demokrasi ini 2 periode. Kalau dulu kan sebebasnya tuh, jangan Pak Harto kata 2 periode. Karena apa? Demokrasi itu melakukan kebebasan, tetapi juga pembatasan, ya kan? Pembatasan satu, pembatasan legal tadi 2 periode. Bapak presiden harus 2 periode, nggak boleh. Kalau 3 periode jangan ya. Terus ada yang minta 2 tahun tambahan, jangan lah ya kan, kayak gitu kan. Jadi kita sudah menutup tuh untuk peluang itu ya kan. Yang kedua, demokrasi juga ada yang namanya pembatasan etik. Dibatasi tuh. Ya kan, bukan batasan formal juga, etik. Jadi kalau etik itu Mas, itu suatu yang imaterial. Nggak kelihatan, bahasanya langitan. Ya. Dan cuma di dalam diri kita nih, hati kita nih yang paling bisa mengakui kebenaran benar, keadilan, kejujuran itu kan nggak bisa digambarkan. Jadi demokrasi tidak hanya menawarkan kebebasan, Iya. tidak hanya menawarkan kemerdekaan, Iya. tapi juga dia mewajibkan adanya etika yang paling Iya, sempurna ada yang ditampilkan pembatasan. oleh pejabat-pejabat itu. Pembatasan Pak, makanya kenapa ada yudikatif supaya tidak bertumpuk di satu orang. Baik itu ke Itu pinggir, dibatasi, di eksekutif, makanya. atau ada yang ke level provinsi gubernur yang bertingkat, itu karena ada pembatasan. Itulah esensi demokrasi itu yang harus kita. Esensi demokrasi yang ini kemudian bisa terganggu kalau politik dinasti tidak terkendali. Kita akan lanjutkan lagi setelah break berikut. Kami akan segera kembali.